Hello guys, kembali lagi di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Ya, ini pertama kali ya aku membahas kasus yang cukup sadis. Sampai aku tuh bingung geng nanggapinya itu gimana. Kok ada orang Indonesia sekejam ini? Baru tahu aku. Kasus yang menelan cukup banyak korban, geng, yaitu 42 wanita. Gila sih. Dibantai semua nih 42 wanita. Penasaran bagaimana ceritanya? Oh iya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, gengs, dan klik loncengnya supaya kalian tuh dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Oke? Dan biar aku tuh bisa lebih semangat gitu loh gengs, buat membuat konten misteri kasus horor lainnya buat kalian tercinta. Kasus yang akan kita bahas adalah kasus Ahmad Suradji. Kalian dengerinnya sambil bayangin ya biar lebih dapat feel-nya gitu. Sebelumnya kita ke latar belakang dari Ahmad Suradji. Ahmad Suradji ini hanya lulusan dari SD, gengs. Memiliki penampilan yang cukup kurus dan berprofesi sebagai dukun. Nah karena profesi dari si Ahmad Suradji ini adalah dukun, maka di sana tuh banyak warga yang meminta tolong nih kepada Ahmad Suradji. Biasanya sih untuk mengobati suatu penyakit gitu, gengs, dan memasang susuk. Biasalah ya, namanya orang Indonesia masih banyak yang percaya seperti dukun. Bukannya ke dokter tapi ke dukun. Suradji ini dibesarkan oleh pasangan yang bernama Jogan dan Sartik. Ternyata gengs, profesi dari sang ayah itu adalah dukun. Dan sang ayah itu meninggal ketika Ahmad Suradji ini berumur 7 bulan. Ahmad Suradji ini dulu dikenal dengan nama Kelewang. Kok Kelewang? Kelewang tuh karena dulu si Ahmad Suradji ini itu pernah selamat ketika dia itu masuk ke dalam sumur. Nah, selamat tuh dari maut, dan nama Kelewang ini diambil katanya ya, menurut berita yang aku baca, itu karena si Ahmad Suradji ini kadang mencuri lembu dan suka membawa kelewang. Kelewang tuh kayak sejenis pisau gitu, gengs. Setelah Ahmad Suradji ini sudah berumur 27 tahun, saatnya dia menikah. Dia menikah dengan seorang cewek ya dari asal Pekanbaru bernama Tumini. Nah, tiba-tiba nih ya, si Ahmad Suradji itu nggak selang beberapa lama tuh ingin nikah lagi, geng. Satu istri nggak cukup buat Ahmad Suradji. Mungkin Ahmad Suradji ini mau nyaingin Aldi Taher ya. Buat jadi duta poligami. Kalian tahu nggak si Ahmad Suradji ini menikah lagi itu karena apa? Sebenarnya alasannya tuh simple, geng, sama sedikit kocak sih. Karena dia tuh ingin mendapatkan anak cewek. Karena di istri pertamanya itu dia dikaruniai hanya 4 anak laki-laki, gengs. Nah, di sini tuh sebenarnya Ahmad Suradji ini udah kelihatan ya terobsesi sama wanita. Kalian tahu nggak sih Ahmad Suradji itu nikah lagi sama siapa? Gak tahu kan pasti. Dan aku juga kaget, geng, ketika aku baca artikelnya. Ahmad Suradji itu nikahnya sama adiknya istri pertama. Kocak gak tuh? Adiknya pun diembat ya. Ya akhirnya ya gimana ya, akhirnya nikah juga tuh Ahmad Suradji sama istri pertama dan adiknya. Tapi ya, 2 istri gak cukup, guys. 2 istri gak cukup. Ahmad Suradji itu ingin menikah lagi. Dan kalian tahu siapa istri ketiganya? Ya benar. Yaitu adiknya istri kedua. Jadi 3 istrinya tuh bersaudara semua, gengs. Ya Allah, kocak.
sekalian lah sama orang tuanya dong, biar lengkap gitu kan. 3 bersaudara sekalian sama orang tuanya. Heboh tuh satu kampung. Gimana nggak heboh ya? Ini ada seorang laki-laki menikahi 3 cewek bersaudara. Tapi ya si Suraji ini walaupun diomongi sama tetangga ya dia bodo amat, hidup-hidupku, hidup-hidup lu gitu mungkin. Tapi si ibunya ini sebenarnya tidak mendukung kelakuan si anaknya. Ya seorang ibu ya tahu ya gimana rasanya diduain mungkin ya. Ahmad Suraji ini juga mengajak 3 istrinya itu menginap di dalam satu rumah. Apa enggak terjadi perang dunia ketiga ya? 1 orang buat 3 orang. Anjay. Tetapi sang ibu itu sebenarnya menentang, gengs. Jadi di rumahnya Ahmad Suraji itu sering terjadi cekcok antar istri-istrinya dan Ahmad Suraji. Singkat cerita ya, anak durhaka nih, Ahmad Suraji itu mengusir ibunya. Parah banget, gengs. Untung Ahmad Suraji ini nggak dikutuk ya jadi batu sama ibunya. Kalau dikutuk itu bakal ada film baru namanya Maling Suraji ya, karena durhaka itu tadi. Ngomong-ngomong ya, profesi dari Ahmad Suraji ini kan dukun. Dia tuh sangat terkenal, gengs, di lingkungannya dulu. Katanya Ahmad Suraji ini sering didatangin oleh almarhum ayahnya, gengs. Tetapi di dalam mimpi. Nah, di dalam mimpinya, ayahnya tersebut tuh mengajari ilmu-ilmu kesaktian. Kan dulunya dukun kan ayahnya. Nah mungkin akhirnya Ahmad Suraji itu memiliki ilmu kesaktian. Nah warganya tuh di sana saking terkenalnya Ahmad Suraji ini sebagai dukun, dia dipanggil Datuk. Banyak orang yang mendatangi Ahmad Suraji untuk berobat, memasang susuk atau urusan lainnya. Ya tadi ya di Indonesia ini masih banyak ya yang percaya seperti itu. Sakit bukan dibawa ke dokter tapi malah ke dukun. Sebenarnya ke dukun itu malah banyak ketipunya, gengs. Nah, kali ini aku bakal membahas lebih dalam lagi kasus apa yang menjerat Ahmad Suraji. Nah, kasus kali ini dikenal dengan pembunuhan berantai 42 wanita oleh seorang dukun bernama Ahmad Suraji. Anjir, gila sih Ahmad Suraji ya. Membunuh 42 wanita. Ngeri banget sih ini. Udah kelakuannya udah fix Kak Dajjal nih. Menurutku ini sudah aneh. Ketika Ahmad Suraji menikahi adik iparnya sendiri, adik dari istri pertamanya, bukan 1 tapi 2, ini sudah cukup aneh ya menurutku ya. Semua ini berawal di suatu malam, tiba-tiba Ahmad Suraji ini didatangi oleh sosok ayahnya yang sudah meninggal di dalam mimpi. Si Ahmad Suraji ini mendapatkan bisikan bahwa dia akan mendapatkan ilmu yang sakti mandraguna. Katanya nih ilmunya tuh tak terkalahkan, gengs. Bisa mengobati orang dan intinya banyak menolong orang. Ini loh syaratnya yang bikin kita tercengang gitu. Syaratnya itu menumbalkan 72 wanita dan menghisap air liur korbannya. Wow, merinding anjir. Ya sebenarnya ini bisikannya tuh bukan bisikan dari ayahnya ya, mungkin bisikan dari setan ini, fix setan ini, atau ya mungkin utusan Dajjal ini bisikin kayak gini. Yang bikin aku agak gimana ya, itu ritual air liurnya itu ya, minum air liur tumbalnya itu loh. Nih, menurut artikel dari bombastis.com, cara ritual air liurnya itu kemungkinan ditampung di dalam suatu tempat, lalu Ahmad Suraji ini meminumnya. Nah nih biasanya ya setelah dia ngebunuh korbannya atau tumbalnya, dia akan langsung menelanjangi tumbalnya itu atau wanita itu dan mengambil hartanya dan langsung menguburkannya. Tapi ya sebelum dia memutuskan untuk membunuh atau menumbalkan wanita, sebenarnya itu Ahmad Suraji ini di dalam lubuk hatinya itu tahu bahwa perbuatan itu salah. Ngebunuh orang, menumbalkan seseorang itu salah. Namun hasrat ingin mendapatkan ilmu sakti itu lebih besar.
daripada hati nurhaninya. Alasan kenapa Ahmad Surraji ini memutuskan untuk memulai aksinya ya, yaitu menumbalkan 72 wanita. Dia itu ya setelah mendapatkan bisikan, dia itu tiba-tiba kepikiran, nggak apa-apa lah numbalin beberapa orang untuk kebaikan yang lebih besar. What? Kebaikan yang lebih besar tuh ya nggak ada yang namanya numbal, itu nggak ada ya, sedekah gitu ya. Amal jariah itu baru benar. Bingung juga aku, gengs. Kenapa Ahmad Surraji ini bisa kepikiran hal sekonyol itu? Ya karena mungkin Ahmad Surraji ini jarang beribadah dan jarang mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi gampang lah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk seperti setan. Waktu pun berlalu dan Ahmad Surraji ini terus melakukan aksinya dengan menumbalkan wanita sebagai korban. Akhirnya pada tahun 1997, udah lama banget ya, aku belum lahir tuh. Di sebuah ladang tebu ditemukan 42 jasad yang semuanya itu adalah wanita. Dan semuanya tuh dalam keadaan telanjang, gengs. Rata-rata umur dari korbannya yaitu umur 13 sampai 27 tahun. Udah mulai kebongkar nih kelakuan dari si dukun kampret ini ya. Kalian ini pasti kepo ya kan, bagaimana Ahmad Surraji ini membunuh korban-korbannya. Aku bakal cerita ini. Ahmad Surraji itu membunuh korbannya ya macam-macam. Ada yang dicerat lehernya sampai meninggal, dan ada juga yang dicekik sampai matanya tuh ya putih gitu, gengs. Ya akhirnya meninggal juga. Dan masih banyak tipe-tipe lainnya kayak dipukul gitu ada juga. Dan Ahmad Surraji ini juga melakukan ritualnya yang sesuai bisikan tadi ya, meminum air liur dari korbannya. Ini ya cukup bikin aku mual sebenarnya, gengs. Kalian coba bayangin aja deh, pasti akan mual. Ternyata dari semua korbannya itu ada korban yang sebenarnya itu jadi target Ahmad Surraji, tapi dia berhasil meloloskan diri. Sebut saja ya, ini namanya tak samarin, sebut saja namanya Suci. Nah jadi gini nih ceritanya. Si Suci ini kan ketemu sama temennya. Nah temannya tuh kelihatan cantik, lebih glowing mungkin ya. Nah biasaan cewek kepo, kok kamu bisa glowing tuh apa sih caranya? Nah akhirnya si cewek temennya itu bilang, aku habis dari dukun itu Ahmad Surraji gitu katanya. Nah Suci pun tergoda ya, Suci pun tergoda dan ingin tampil glowing sama kayak temennya. Akhirnya dia pun mendatangi rumah Ahmad Surraji. Dia belum tahu ya bahwa Ahmad Surraji ini adalah pembunuh berantai. Awalnya itu ketika Suci datang ke rumah Ahmad Surraji, seperti biasa geng, seperti kayak konsul ke dukun-dukun. Ya biasalah, air dibacain mantra-mantra terus disembur pakai air liurnya tapi ya terus airnya itu disuruh diminumkan ke Suci. Tapi ada ritual selanjutnya nih, gengs. Diajaklah tuh Suci di ladang tebu, tempat pengeksekusian. Suasananya tuh sepi banget, gelap gitu, geng. Ya namanya di ladang ya, malam-malam. Nah sesampainya di ladang nih, gengs, si Ahmad Surraji ini langsung membuka tikar kecil. Nah si Suci ini disuruh kan untuk membuka semua pakaiannya. Semula ya Suci ini ragu-ragu ya sama si dukun. Mungkin dia merasa ingin dicelakain atau dilecehkan si Suci ini, tapi ya karena tekadnya ingin tampil glowing ini lebih besar, ya dia nurut, guys. Ya si Ahmad Surraji ini sudah membaca mantra-mantra ala dukun gitu dan mengeluarkan sebuah sekop dari karungnya, set, dan menggali lubang. Nah ini sudah cukup aneh nih sampai sini. Katanya si Ahmad Surraji, buat ritualnya itu bisa menjadi lebih sempurna, si Suci ini mesti dikubur sebatas leher segini, guys, dan melakukan topo pendem katanya. Nah disinilah nih si Suci ini mulai curiga. Namun si Ahmad Surraji ini meyakinkan terus, gak apa-apa, ini semua klienku juga melakukan ini. Alhasil dia bisa glowing katanya gitu. Dia berhasil meyakinkan Suci. Hingga pada suatu momen tiba-tiba Ahmad Surraji ini mendekat si Suci ini, dan si Suci untungnya bisa mendorong Ahmad Surraji dan Ahmad Surraji ini masuk ke dalam lubang yang digalinya tersebut. Nah si Suci ini lari dan mengambil pakaian seadanya untuk menutupi bagian tubuhnya. Itu kan awalnya telanjang tuh.
Dan si Suci ini berhasil keluar dari ladang tebu, tapi dia terbeset sama tebu-tebunya, ya, ada luka-luka gitu. Tapi si Suci ini tidak menceritakan ke orang lain ya, ini adalah aib si Suci kan. Ya gitu guys ceritanya. Nah awal mulai kasus ini terendus oleh polisi ya. Ini pada suatu sore, pada tanggal 27 April 97, itu ada seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Wow, gila sih. Warga di sana nih shock nih. Wah, ada penemuan mayat nih. Nah, berbondong-bondong lah itu warga ya membongkar tanah itu ya. Nah, suasana ini bertambah suasana ini bertambah panas ya. Ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kamaladewi itu menghilang. Jadi ditemukannya sebuah mayat dan dibarengi dengan kabar seseorang yang menghilang. Wow, ternyata setelah diotopsi, diidentifikasi benar bahwa itu adalah mayat si Dewi. Siapa pelakunya ya? Ini kepolisian ini awalnya belum tahu nih siapa pelakunya. Nah, setelah diselidiki ya sebelum menghilang, si Dewi ini bercekcok dengan suaminya. Awalnya si polisi ini menduga bahwa yang membunuh itu suaminya. Maka untuk keperluan penyelidikan suaminya pun ditahan. Pihak kepolisian ini nggak keburu-buru gengs, menetapkan tersangkanya itu ya suaminya, nggak terburu-buru karena belum terbukti gitu gengs. Beberapa tahun sebelumnya itu juga ditemukan ada mayat juga di sekitar ladang tebu itu. Nah akhirnya kasus itu diberhentikan paksa karena kekurangan bukti. Nah ini adalah sepandai-pandainya topai melompat pasti akan jatuh juga. Nah polisi ini menemukan secercah bukti baru. Buktinya tuh ada seorang warga yang bernama Andreas. Itu katanya pernah mengantar si Dewi untuk berkonsultasi ke Ahmad Suraji. Polisi ini menindaklanjuti dong otomatis laporan tersebut. Wah mungkin nih ada sangkut pautnya si Ahmad Suraji. Didatengin lah tuh si Ahmad Suraji oleh polisi. Ditanya-tanya, bener gak nih si Dewi pernah berkonsultasi ke sini? Gitu katanya. Iya, dia pernah ke sini dulu. Tapi setelah itu dia langsung pulang setelah maghrib, katanya gitu. Akhirnya penyelidikan pun dihentikan karena kekurangan bukti lagi. Tetapi polisi ini tetap menggali informasi sampai ditemukannya suatu benang merah. Suatu benang merah ini apa? Orang yang hilang atau yang meninggal yang ditemukan khususnya ya, yang ditemukan di sekitar ladang tebu itu semua adalah pasien dari Ahmad Suraji. Otomatis ya si polisi ini langsung ya mendatangi rumah Ahmad Suraji dan langsung menggeledah dan benar adanya. Di sana ditemukan pakaian yang diduga milik Dewi tadi. Otomatis ditangkap tuh Ahmad Suraji dan istri-istrinya. Habis itu diintegrasikan tuh Ahmad Suraji. Kamu benar ya yang membunuh Dewi gitu katanya. Apakah masih ada korban lainnya? Akhirnya ya karena tekanan dari polisi ya. Tahu sendiri lah polisi ya kalau menginterogasi mungkin ada yang main tangan mungkin ya. Nggak tahu sih. Sampai akhirnya Ahmad Suraji ini bilang awalnya itu 16 korbannya. Kaget dong polisi, 16 gila, 16 dong, 16 wanita. Nah habis itu masih kurang. Polisi ini masih neken terus. Nah, tiba-tiba Ahmad Suraji bilang 42. Ya anjay, ya kaget lagi nih. Gila nih orang ya, bunuh 42 orang. Dan semuanya dikuburkan di ladang tebu. Nah Suraji ini gak sendiri ya, sebenarnya istri pertamanya tuh tahu nih kelakuan dari Ahmad Suraji bahwa dia itu melakukan ritual yang cukup konyol. Tapi dibantu tuh sama istrinya. Akhirnya ya si istrinya pun ditangkap kan. Singkat cerita, si Ahmad Suraji ini divonis hukuman mati dan istrinya kalau nggak salah divonis hukuman seumur hidup. Itu tapi yang ikut istri pertamanya aja, yang istri kedua dan ketiga sesuai yang aku baca sih nggak. Isi yang pertama aja. Ahmad Suraji hukuman mati dan istrinya hukuman seumur hidup. Tapi ya namanya manusia ya, ketika tahu bahwa dia mau dieksekusi, dia itu ya bimbang gengs, karena ya khawatir lah. Ya awalnya ketika si Ahmad Suraji ini divonis hukuman mati, dia melakukan banding sama pengadilan tapi tetap ditolak. Sebenarnya dia tahu ya bahwa dia itu akan dihukum mati ya. Dia kan resah.
Jadi kelakuannya ilmu-ilmu dukun itu udah mulai ditinggalkan dan mulai mendekatkan diri ya kepada Tuhan. Tapi namanya udah terlanjur ya, gengs. Dan dia meminta permintaan terakhir. Permintaan terakhirnya ini yang cukup mengharukan sebenarnya. Dia ingin berkumpul dengan istri pertamanya dan anak-anaknya, dan pengadilan pun mengabulkan permintaan itu. Nah, pada tanggal 10 Juli 2008, eksekusi mati pun dilaksanakan. Ahmad Suradji dihadapkan oleh 12 penembak jitu. Dor! Ahmad Suradji telah dieksekusi. 3 peluru bersarang di dadanya. Walaupun sebenarnya ya kejahatan Ahmad Suradji ini tetap tidak bisa dimaafkan ya. Walaupun sudah berubah katanya ya, sudah berubah ketika dia mengetahui bahwa dia akan dihukum mati ya, karena nasi udah jadi bubur ya, gimana. Membunuh 42 wanita ini hal yang cukup keji. Dan menurutku memang pantas mendapatkan hukuman tersebut. Sekian ya info kali ini, semoga kalian tuh mendapat wawasan baru. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe pastinya ya. Dan pastikan kalian jangan mengikuti bisikan-bisikan konyol. Oke, terima kasih. See you.